Pertanyaannya terkait dengan topik ini. Bismillah, kita coba baca, mencoba menjawabnya, Ustadz. Bismillah. Pertanyaan pertama, Ustadz. Bismillah, Ustadz Afwan ingin bertanya, bolehkah kita berwasiat untuk proses penguburan dan tempat dikubur? Ana ingin agar saat penguburan nanti dilakukan prosesi sesuai sunnah tanpa bunga dan air. Dan apakah azan di kubur juga ada dalilnya, Ustadz? Sementara untuk tempat, apakah boleh kita mempersiapkannya dari sekarang? Suami Ana mengajak untuk membeli di suatu tempat dengan harga yang lumayan. Ana sendiri ragu apakah ini termasuk gulu. Jazakallah khair, Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Kalau wasiat tentang proses pemakaman, maka perlu melihat kondisi yang ada. Kalau orang-orang di sana sudah menjalankan sunnah, ya nggak perlu wasiat. Karena itu yang akan dilakukan. Tapi kalau sebaliknya, masyarakat di sana merawat jenazah, mempersiapkannya, sampai menguburkannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka bagi yang mayit yang tahu kemungkaran tersebut hendaklah berwasiat. Ini salah satu bentuk bagaimana dia mengingkari kemungkaran yang ada dan proses penguburan dia sesuai dengan sunnah. Sebagaimana kalau dia tahu kebiasaan masyarakat situ, kalau ada yang mati, mereka bikin acara untuk meratapi yang mati. Diratapi, nangis-nangis, teriak-teriak, pukul-pukul ya. Maka sang mayit punya keharusan dia berwasiat. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa mayit itu diazab gara-gara ratapan keluarganya. Sebagian mana kok bisa kayak gitu? Dia kan udah mati, bukan dia yang meratapi. Nah, orang yang meratapi itu mendapatkan dosa dan akan diazab. Dia akan dapat pakaian nanti dari api pada hari kiamat. Atau ketika dia mati pun di kuburan. Tapi kan yang mayit ini udah mati. Sebagian ulama menjelaskan itu kalau mayit nggak wasiat. Kalau nanti dia mati supaya nggak ada yang meratapi. Sehingga kalau dia sudah berwasiat, ternyata keluarganya tetap melakukan itu, dia terlepas dari dosa. Baik, maka kalau tadi pertanyaannya apakah boleh berwasiat, Anda rasa itu penting berwasiat. Bahkan kalau bisa wasiat yang mengurus jenazahnya itu fulan. Dia punya kawan yang sudah ngerti sunnah, punya kawan yang insya Allah faham tentang bagaimana merawat jenazah, berwasiat, ditulis kalau bisa wasiatnya. Kalau aku meninggal dunia, aku minta yang merawat jenazahku, yang mengafaniku, memandikanku, fulan. Atau fulan yang jadi pemimpin dalam pelaksanaan semua itu. Itu insya Allah juga akan menjadi pelajaran buat keluarga ya. Mereka juga melihat, oh ternyata proses pemandian jenazah dengan cara sunnah itu nggak ribet gitu ya. Baik, yang kedua, bicara tentang kuburan. Apakah boleh kita minta dikuburkan di satu tempat? Boleh-boleh aja kalau nggak ngerepotin keluarga. Mamanya minta dipindahkan. Orang Indonesia minta dipindahkan ke Mekah. Wasiat nanti saya kalau mati, saya minta dikuburkan di Baqi. Ya, apa yang bisa kayak gitu? Wasiatnya sesuatu yang memberatkan keluarga dan seperti mustahil ya. Berat untuk yang seperti. Tapi kalau wasiatnya enggak, aku minta dikuburkan di kuburan fulan, aku minta dikuburkan umpamanya di sebelahnya ayahku atau apa, dan itu bisa dilaksanakan keluarga, laksanakan. Kalau yang ketiga tadi disebutkan beli tanah kuburan. Kalau mau beli tanah kuburan nggak apa-apa. Kita semua bakal mati. Kita perlu mempersiapkan kematian kita. Mempersiapkan kain kafan pun nggak apa-apa. Mempersiapkan kuburan pun nggak apa-apa beli. Hanya saja perlu ditanyakan
Kenapa beli di sana? Kenapa? Kalau bisa dikuburkan ya di tempat orang-orang soleh. Karena akan banyak yang datang mengucapkan salam umpamanya. Tapi kalau kuburan yang jauh tempatnya, mewah mungkin, mahal, yang ziarah sedikit. Atau yang dimakamkan di sana sedikit. Karena kita tahu kalau kuburan itu rame, hampir tiap hari ada orang mati, insya Allah tiap hari ada yang datang mengucapkan salam. Jadi ziarah itu bukan ziarah khusus ke kuburannya keluarganya, tapi kan orang kalau datang ke kuburan mengatakan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Jadi semuanya disalami. Jadi kalau dia mau dimakamkan karena supaya ya harapan Anda di sana banyak orang yang dimakamkan di sana, sehingga Anda juga mendapatkan salam. Tapi kalau nggak ada kelebihan itu, Anda rasa mungkin perlu dipertimbangkan kembali ya. Seperti ada kuburan-kuburan sekarang yang mahal-mahal ya. Yang bagus-bagus padahal tujuannya kuburan itu kalau mau bagus, dalamnya yang bagus bukan luarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.